Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa lagi melalui video pembelajaran bersama Ustazah. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 7, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum ke materi, kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di pembelajaran ke-1 dan 2 kemarin, kita sudah belajar membuat pohon hiasan dari kertas, kemudian menemukan kalimat pujian, serta menuliskan aturan dalam merawat tanaman. Untuk hari ini, kita akan melanjutkan kembali tentang benda hidup. Kita semua sudah mengetahui tanaman adalah benda hidup. Kita juga sudah mengetahui cara merawat tanaman. Perhatikan gambar yang ada di bawah ini. Ada Siti dan teman-temannya, ada Lani, Beni, Siti, dan Edo sedang merawat tanaman. Lani sedang memberikan pupuk untuk tanaman. Beni sedang membersihkan tanaman dari rumput liar. Siti meletakkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari. Sedangkan Edo sedang menyiram tanaman. Semua kegiatan tersebut termasuk cara merawat tanaman. Kegiatan merawat tanaman dilakukan agar tanaman tumbuh subur. Selanjutnya, ada berbagai macam tanaman di sekitar kita. Ada tanaman yang menghasilkan bunga, ada pula tanaman yang menghasilkan buah, dan ada yang menghasilkan keduanya. Di samping ini ada gambar tanaman dan buahnya. Kita akan mencoba memasangkan tanaman dengan buah yang dihasilkan dengan cara menarik garis ya. Ini bisa dilihat di buku tema kalian, di subtema 3, tema 7, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Yang pertama ada tanaman pisang. Kalian pasti sering lihat, mungkin yang rumahnya memiliki kebun di belakangnya, pasti kebanyakan memiliki tanaman pisang seperti ini. Buahnya adalah yang sering kita makan adalah buah pisang. Kemudian tanaman cabai. Yang nomor 2 di bawahnya, buahnya adalah cabai. Kemudian tanaman durian. Mungkin banyak yang belum melihat pohon durian secara langsung. Di sini ada gambarnya seperti nomor 3 ya di sini. Untuk buahnya sering kita jumpai ya. Kemudian yang tidak asing lagi adalah tanaman pepaya atau pohon pepaya. Dan buahnya adalah buah pepaya. Serta ada tanaman salak. Mungkin tanaman salak juga ada yang belum pernah melihat karena jarang kalau di daerah kita yang memiliki tanaman salak. Gambarnya seperti ini nggih. Mungkin yang memiliki kakek atau nenek di daerah Jogja mungkin pernah menjumpai pohon seperti ini ya. Pohon salak ya, dan hasil buahnya yang sering kita makan adalah seperti ini. Selanjutnya, setelah kita mempelajari ada beberapa macam pohon yang menghasilkan buah, kita juga akan mengenal berbagai macam buah di pasar. Selain mengenal macam-macam buah, kita akan
menghitung jumlah buahnya. Ini juga dapat dilihat di buku tema kalian. Yang pertama ada buah jambu ya di sini. Di sini ada kolam yang pertama ada 20 buah jambu, kemudian digabungkan dengan kolam yang kedua 20 sehingga jumlahnya semuanya adalah 40. Kemudian selanjutnya ada buah salak, kemudian ada buah alpukat atau sirsat nggih di sini bisa dilihat di buku temanya. Kemudian hampir sama juga. Mungkin kalau di buku paket lebih jelas ya buah apa. Kemudian yang terakhir adalah buah apa ya ini seperti salak nggih. Tugasnya kalian silahkan menghitung buah-buah tadi dari nomor 1 sampai nomor 5, tidak usah digambar, hanya dituliskan seperti ini ya. Contoh nomor 1 tadi ada buah jambu tadi, dituliskan untuk kolom yang pertama jumlahnya berapa? 20 ditambah 20, 20 tambah 20 berapa ya? Silahkan dituliskan sama dengan hasilnya. Jadi hanya cukup menulis penjumlahannya saja, tidak usah digambar, kemudian dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Kemudian untuk selanjutnya, selain kita mengenal tanaman yang memiliki buah maupun tanaman yang memiliki bunga, kita juga akan mengenal cara gerakan dari tanaman tersebut. Yang pertama, ada pohon kelapa. Pohon kelapa, pohonnya tinggi dan kuat. Pohon kelapa banyak ditemui di daerah pantai. Daunnya melambai-lambai jika tertiup angin. Selain pohon kelapa, ada juga pohon bambu. Pohon bambu tinggi dan gemulai. Gemulai di sini maksudnya gampang bergerak ya. Kemudian pohon bambu biasanya tumbuh berkelompok. Kalau pohon kelapa biasanya tumbuhnya satu-satu, kalau pohon bambu biasanya tumbuhnya banyak. Batangnya bergoyang-goyang jika tertiup angin. Sambil mengenal nama tanaman, kita akan berlatih menirukan gerak tanaman sambil bermain. Yang pertama, jika guru atau temanmu menyebutkan pohon kelapa, jika ustadzah menyebutkan pohon kelapa, kalian harus menirukan gerakan pohon kelapa tersebut dengan cara berdiri sendiri. Jadi misal ada 4 orang berdiri sendiri tanpa berpegangan tangan. Ini menunjukkan gambaran pohon kelapa. Kemudian ada lagi, jika guru atau temanmu atau orang tuamu menyebutkan pohon bambu, kamu harus berpegang erat dengan tangan kedua temanmu. Seperti ini nggih. Kemudian diangkat ke atas. Jadi ketika pohon kelapa tidak berpegangan tangan, sedangkan ketika ustadzah menyebutkan pohon bambu, kita harus berpegangan tangan. Selanjutnya, ketika ustadzah menyebutkan angin sepoi-sepoi, gerakkan badanmu ke kiri dan ke kanan secara perlahan. Gambarnya seperti ini ya. Digerakkan ke kiri dan ke kanan secara perlahan. Selanjutnya, jika guru atau teman menyebutkan angin badai, gerakannya tadi digerakkan secara cepat. Jadi kalau tadi angin sepoi-sepoi, gerakannya lambat.
Sedangkan kalau ada angin badai berarti gerakannya cepat ya. Kemudian selanjutnya, jika Ustadzah menyebutkan pohonnya roboh, roboh itu ambruk, kalian harus jongkok. Ya, seperti ini. Atau enggak harus duduk. Duduk enggak apa-apa. Jadi tadi ada beberapa gerakan tanaman. Yang pertama pohon kelapa, kita harus berdiri sendiri ya, tidak berpegangan tangan. Kemudian jika ada pohon bambu, kita berpegangan tangan. Kemudian jika ada angin sepoi-sepoi, kita bergerak ke kanan dan ke kiri secara perlahan badannya, kemudian tangannya juga. Kemudian jika ada angin badai, gerakkan dengan cepat. Dan ketika Ustadzah bilang pohon roboh, kita harus duduk. Atau enggak, jongkok juga boleh. Sudah hafal anak-anak untuk gerakan tanaman? Sekarang kita akan mencoba mengikuti gerakan sesuai cerita. Dengarkan ceritanya dan lakukan gerakan sesuai contoh. Jadi di sini ada sebuah cerita yang di dalamnya mengandung kata-kata ada pohon bambu, ada pohon kelapa, kemudian tertiup angin sepoi-sepoi, kemudian ada angin kencang atau angin badai, dan bahkan ada kata atau kalimat pohon rubuh. Jadi ketika ada kalimat 5 tadi, seperti gerakan tanaman tadi, kalian harus mempraktekkan gerakannya ya. Kalau bisa nanti dibacakan sama orang tua, kemudian kalian mempraktekkan. Sebelum itu kalian harus belajar dulu dan menghafalkan gerakan tanaman tadi. Di sini Ustadzah akan membacakan ceritanya. Ini di buku paket tema juga ada, silahkan dibuka ya nanti di pembelajaran 3 dan 4. Siti pergi ke rumah nenek saat liburan. Rumah nenek Siti di daerah pantai. Di tepi pantai yang indah berdiri kokoh pohon kelapa. Ada kalimat pohon kelapa, berarti kalian harus menirukan gerak pohon kelapa tadi berdiri sendiri. Daunnya bergoyang saat tertiup angin sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi tadi berarti gerakannya perlahan. Di depan rumah nenek Siti tumbuh pohon bambu. Rumah nenek Siti menjadi lebih rindang dan sejuk. Namun, saat pohon bambu terkena angin badai, sangat menakutkan. Angin yang sangat kencang membuat pohon bambu roboh. Jadi kalian tugasnya adalah menirukan gerakan-gerakan tanaman tadi, boleh dengan cerita ini maupun cerita yang kalian buat sendiri. Silahkan di video kemudian dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Alhamdulillah untuk pelajaran hari ini sudah selesai. Tugasnya tadi yang pertama menulis penjumlahan nomor 1 sampai nomor 5 dan kemudian membuat video kan tumbuhan atau tanaman tadi ya. Tetap semangat dan selalu memakai masker ketika bepergian dan mencuci tangan serta jaga jarak. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.